Pengertian sumber sejarah. Sumber sejarah atau dikenal juga sebagai bahan sejarah atau data sejarah adalah sumber asli yang mengandung informasi bersejarah penting. Sumber ini adalah sesuatu yang menginformasi kita mengenai sejarah di tingkat yang paling dasar. Sumber ini digunakan sebagai petunjuk untuk mengkaji sejarah. Jenis-jenis sumber sejarah. Sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Pertama, sumber primer. Sumber sejarah primer berasal dari kesaksian orang yang mengalami, menyaksikan, atau mendengar langsung suatu peristiwa sejarah. Jadi, sumbernya asli dan dapat menjadi bukti langsung dari pelaku dan saksi sejarah. Maka dari itu, sumber primer berfungsi sebagai rujukan utama dalam penelitian sejarah. Sumber primer memiliki kelebihan karena bersifat asli sebab berasal dari pelaku dan saksi sejarah di zamannya. Namun memiliki kekurangan yaitu ketersediaannya relatif terbatas, aksesnya sulit, dan ingatan pelaku serta saksi sejarah mulai berkurang. Yang kedua ada sumber sekunder. Sumber sekunder dihasilkan dari penafsiran dan pemahaman orang lain yang bukan pelaku atau saksi sejarah. Orang tersebut tidak mengalami secara langsung peristiwa sejarah tersebut. Untuk itu, sumber sekunder fungsinya adalah sebagai pelengkap informasi dari sumber primer dan menjadi rujukan awal untuk penelitian sejarah. Yang ketiga adalah sumber tersier. Sumber sejarah tersier berupa buku-buku sejarah yang telah disusun. Si penulis tidak melakukan penelitian secara langsung, tetapi berdasarkan kepada hasil penelitian ahli sejarah atau sejarawan. Sumber tersier meningkat sumber lain, tetapi kredibilitasnya rendah, rentan salah tafsir dan jarang dirujuk dalam penelitian sejarah. Lalu ada sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, sumber tulisan. Sumber tulisan dapat berupa prasasti. Umumnya, prasasti terbuat dari batu, tetapi bukan sembarang batu. Prasasti adalah batu yang memiliki tulisan dan menjelaskan tentang suatu peristiwa sejarah. Biasanya, prasasti dibuat pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Yang kedua ada arsip. Arsip adalah catatan atau dokumen yang dikeluarkan secara resmi oleh suatu instansi. Di Indonesia, arsip sudah ada sejak masa pemerintahan kolonial. Arsip berfungsi untuk mencari tahu informasi tentang kebijakan atau peraturan yang dilakukan oleh instansi tertentu. Yang ketiga ada naskah kuno. Naskah kuno adalah sebuah dokumen dalam bentuk tulisan, ketikan, atau cetakan yang berumur lebih dari 50 tahun. Yang keempat ada surat kabar. Surat kabar adalah media informasi yang berbentuk koran dan majalah. Fungsinya adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang suatu peristiwa di masa lalu. Yang kelima ada buku. Buku adalah kumpulan tulisan yang dicetak dan berisi satu tema pembahasan. Buku yang bisa dijadikan sumber sejarah adalah buku yang membahas tentang suatu peristiwa sejarah atau biografi tokoh. Selanjutnya ada sumber lisan. Sumber lisan adalah sumber yang disampaikan secara lisan oleh orang yang menyaksikan, mendengar, atau mengalami langsung suatu peristiwa sejarah. Kalau dalam bahasa Inggris, sumber lisan disebut juga dengan oral history. Yang pertama, keterangan dari pelaku atau saksi sejarah. Sumber yang satu ini adalah informasi yang disampaikan secara lisan berdasarkan dari ingatan pelaku atau saksi sejarah. Tetapi ada bedanya antara pelaku dan saksi sejarah. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat dalam suatu peristiwa di masa lalu. Sedangkan saksi sejarah adalah orang yang memperhatikan jalannya suatu peristiwa di masa lalu. B. Toponimi. Toponimi adalah bidang keilmuan linguistik yang membahas tentang asal-usul penamaan suatu tempat atau wilayah dan dapat diperoleh dengan mewawancarai penduduk di wilayah tersebut. C. Tradisi lisan. Tradisi lisan diperoleh melalui cerita masa lalu yang disampaikan secara turun-temurun. Fungsi tradisi lisan adalah sebagai rujukan awal untuk mengetahui asal-usul suatu wilayah dan masyarakat. C. Sumber benda. Sumber benda adalah sumber yang diperoleh dari benda-benda peninggalan sejarah. Namun, untuk mendapatkan fakta sejarah dari sumber benda, kita harus melalui tahap penelitian dan analisa yang cermat oleh sejarawan. Berikut adalah contoh-contoh dari sumber benda. A. Artefak.
Artefak adalah karya hasil manusia atau benda buatan tangan manusia yang diciptakan di masa lalu. Artefak berfungsi sebagai bukti kegiatan manusia pada masa tersebut. Contoh dari artefak antara lain adalah alat-alat berburu, seperti kapak genggam dan sarkofagus. Artefak yang telah ditemukan biasanya disimpan di museum untuk mencegahnya dari kerusakan dan ulah jahil manusia. B. Fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang ditemukan dalam penggalian arkeologi. Fungsi fosil adalah untuk mengetahui keberadaan dan masa hidup dari manusia purba. Fosil dapat terjadi karena beberapa hal. Ada yang terjadi karena makhluk tersebut tertimbun, terjebak dalam getah, atau terperosok sumur. Biasanya, makhluk yang disebut dengan fosil itu umurnya lebih dari 10.000 tahun. B. Bangunan. Bangunan yang disebut dengan sumber sejarah adalah bangunan yang didirikan oleh manusia di masa lalu. Bangunan berfungsi untuk menunjukkan perkembangan zaman dan budaya dari suatu bangsa. Sumber sejarah berdasarkan waktunya. A. Sumber sejarah tertulis sezaman dan setempat. Sumber tertulis sezaman dan setempat adalah informasi sejarah yang dibuat pada waktu yang sama atau tidak terlalu lama dari peristiwa itu terjadi oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat peristiwa itu berlangsung. B. Sumber sejarah sezaman tetapi tidak setempat. Sumber tertulis sezaman tidak setempat adalah rekaman peristiwa yang dibuat pada waktu yang sama, tetapi ditulis oleh orang-orang yang bukan penduduk setempat. Umumnya berupa laporan perjalanan yang dibuat karena tertarik atau unik, atau karena perintah raja untuk menandai hubungan antar kerajaan. C. Sumber sejarah setempat tetapi tidak sezaman. Sumber tertulis setempat tidak sezaman adalah rekaman tertulis tradisi sejarah yang dibuat pada masa yang berbeda dari peristiwanya, namun masih di tempat yang sama, dengan penulisan yang didasarkan pada cerita dari mulut ke mulut. Manfaat sumber sejarah. Yang pertama, menjaga tradisi dan pelestarian informasi sejarah. Tradisi menulis yang dilakukan oleh bangsa Tiongkok sejak 1600 sebelum Masehi membuktikan bahwa sumber sejarah sangat penting untuk mereka ulang dan menjaga tradisi serta semua aktivitas dari masa lampau agar tetap lestari. Yang kedua, sumber informasi dalam penelitian sejarah. Sumber sejarah berfungsi sebagai bahan informasi esensial yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian sejarah dan mengungkapkan kisah-kisah di masa lalu. I thought that I was dreaming when you said you loved me. The start of nothing.